Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya percaya ketika kita datang sama Tuhan dengan segenap hati kita, lawatan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah baik. Dialah yang untuk dipuji dan disembah. Haleluya, sebab Tuhan baik. Tetap dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau terus mengasihi kami Bapa, tidak henti-hentinya Tuhan. Kau tidak pernah jemu-jemu Tuhan untuk mengasihi dan memberkati kami. Kami sungguh bersyukur Bapa sebagai umat-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sering kami lakukan, yang sering mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah kami, melawat hati kami. Dan ketika kami beribadah Tuhan, kami tidak sia-sia, namun kami boleh mendapatkan satu berkat yang dari Allah, berkat sukacita, berkat kelegaan, berkat pembebasan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan
Allah terus mengalir bagi kita. Oleh sebab itu selayaknya kita bersyukur bagi Dia. Syukur kita akan pujian Dia. Haleluya. Bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan selamanya. Ajaib kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bahwa nama Yesus diagungkan. Seluruh penjuru dari utara, barat, timur, semuanya nama Yesus diagungkan saat hari ini. Oleh sebab itu sebagai jemaat Tuhan, jangan segan-segan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya.
saat ini adalah bagaimana ketika Yesus bangkit ada satu pembebasan, ada satu kelegaan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta akan Tuhan sembuhkan ketika kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa tahun ini saat ini ada satu pembebasan, ada satu kelegaan dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita tidak akan takut lagi ketika kita bersama dengan Yesus. Meskipun banyak halangan, banyak rintangan, tapi Yesus terus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tiada pernah meragukan Tuhan akan kasih setia. Tiada pernah ku ragukan
Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau sendirinya di sisiku, kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 lebat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tidak ragu lagi Yesus untuk mengikut Engkau, karena Engkau terus bersama-sama dengan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau sendirinya di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 lebat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau sendirinya di sisiku, ya Yesus, Kau tetaplah Allah yang terus menolong kami dalam segala situasi, Tuhan. Kau yang Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Sehingga kami bersyukur, Bapa. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Bapa, terima kasih. Yesus, kami takkan goyah. Allah yang hidup, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang terus menyertai kami. Engkau Allah yang terus rindu untuk dekat kepada kami, Bapa. Biarlah hati kami juga terus rindu untuk mendekat kepadamu, Bapa. Ketika kami terus berdampingan dengan Engkau, Bapa, Engkau akan menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami. Bahwa Allah yang penuh kasih itu rindu untuk terus menolong kami, memberkati kami yang apapun yang menjadi permasalahan kami. Engkau rindu untuk mendengarkan setiap keluh kesah kami, ya Bapa. Dan satu hal yang kami yakini,
bahwa Engkau juga rindu untuk memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Allah yang terus memimpin hidup kami. Allah yang terus mengerti akan keluh kesah kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk Kau semakin kuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang penuh kuasa. Perkataan-Mu adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Kiranya pengurapan yang dari surga turun atas kami semua tanpa berkecuali. Biarlah sinar terang-Mu, yaitu Roh Kudus Allah, menerangi setiap hati pemikiran kami. Hamba-Mu Kau mengurapi secara luar biasa. Dan kami semua boleh dikuatkan, boleh dipulihkan, dan kami boleh mengerti akan kasih Yesus sesungguhnya dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa. Pemberitaan firman ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya masih akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan yang diangkat dan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah tercerahkan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu dalam ibadah kebangkitan kita sudah melihat bagian ini. Dan kita belajar bahwa peristiwa kebangkitan memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Yesus Kristus, Allah yang bangkit itu, adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Dan hal itulah yang kemudian menolong kita dapat memaknai seluruh perjalanan kehidupan kita
sebagai orang-orang yang percaya, yang melihat bahwa melalui kematian, kebangkitan Yesus, kita mendapatkan sebuah kekuatan yang menolong kita untuk terus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan ajak saudara untuk memperhatikan kembali bagian ayat ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan minggu lalu, bahwa ada satu bagian yang perlu untuk secara lebih khusus kita perhatikan terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman kebangkitan itu menolong kita juga untuk terus menyadari bahwa peristiwa kebangkitan harus terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pagi ini, kita diajak untuk melihat, sama seperti yang minggu lalu kita lihat, ada dua figur murid Tuhan Yesus yang di dalamnya kita dapat belajar tentang sebuah pengalaman kehidupan, pengalaman kehidupan orang percaya. Ada dua figur yang disampaikan di situ, dua murid Tuhan Yesus. Yang pertama disebut Petrus, yang di dalam kisah penyaliban Yesus menyangkal Yesus. Dan yang kedua adalah Yohanes. Di dalam ayat ini secara lebih khusus Yohanes itu disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Ayat-ayat tersebut di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ini menggambarkan dua pengalaman murid yang berbeda ini terkait dengan peristiwa yang terjadi pada minggu kebangkitan. Peristiwa yang terjadi ketika mereka melihat kubur Yesus. Nah, di dalam ayat yang ke-6, di dalam Yohanes 20 ayat 6, di situ disebut bahwa Petrus melihat kubur Yesus. Yesus melihat kubur Yesus. Dalam Yunani, dalam teks Yunani itu disebut kata theore, nanti muncul kata theater. Dia melihat. Tetapi sama sekali Injil Yohanes tidak mencatat adanya respon apa-apa di dalam diri Petrus. Dia melihat kubur, dia melihat kubur itu kosong, tapi tidak ada respon. Tidak muncul apa-apa. Tidak ada reaksi apa-apa ketika dia tahu kubur itu kosong. Sementara di dalam ayat 9, Alkitab menggambarkan figur dari seorang yang disebut murid dikasih Yesus itu, yang namanya Yohanes. Di dalam ayat itu, Injil Yohanes menunjukkan bahwa ketika Yohanes melihat kubur Yesus, coba kita baca ayat 9, ayat 8 ya, mulai ayat 8 dan ayat 9. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbeda dengan Petrus, ketika Yohanes masuk di dalam ayat 8, melihat kubur itu kosong, Alkitab kemudian mengatakan maka ia percaya. Saudara, kedua situasi ini tentu sangat menarik untuk diperhatikan. Kedua situasi yang terjadi dalam diri kedua murid Yesus, baik Petrus
maupun Yohanes menarik untuk diperhatikan. Dan kalau kita lihat memang juga teks Yunaninya itu juga menunjukkan dua penggunaan kata melihat yang berbeda. Yang di sini disebut menggunakan kata theore. Coba di next kan. Di Yohanes pasal ayat yang ke-8, saudara lihat bagaimana dia menggunakan kata horao untuk melihat kubur Yesus. Dan setelah ayat 8 itu, setelah Yohanes melihat, di dalam ayat 8 itu dikatakan bahwa Yohanes percaya. Nah, menarik kita memperhatikan kedua bagian itu, ya, kedua pengalaman itu, sehingga membuat kita kemudian mencoba melihat apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yohanes. Dua situasi yang menarik yang sangat penting untuk kita perhatikan sebenarnya adalah target penulis Yohanes ini. Jadi ketika Yohanes mencoba menempatkan dua figur secara bersamaan dalam satu peristiwa, Yohanes sengaja membandingkan, sama seperti kalau saudara mau memberitahu sesuatu yang baik dan tidak baik, kadang-kadang kan ada contoh yang dibandingkan sehingga terlihat kontrasnya. Nah, perbandingan ini sekaligus menjadi target yang ingin disampaikan oleh Yohanes secara retoris kepada pembaca di dalam kisah kebangkitan ini. Jadi kalau kita menemukan perbedaannya, justru disitulah tujuan dari tulisan itu. Nah, apakah target itu? Apakah target yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab ini? Untuk kemudian kita lihat, kita renungkan, kita baca dengan sungguh-sungguh. Targetnya adalah bahwa pengalaman kebangkitan Yesus. Nah, ini yang kemudian menjadi tema kita. Pengalaman kebangkitan Yesus sebenarnya adalah pengalaman tercerahkannya seseorang dari gelapnya, dalam tanda kutip gelapnya, yang berkaitan juga dalam berhubungan dengan pemahaman, kesadaran, pemikiran yang selama ini terbelenggu, yang digambarkan dalam situasi gelap. Jadi saudara perhatikan setting ceritanya itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, nah terjadilah peristiwa kebangkitan. Peristiwa kebangkitan seakan-akan ingin mengajak kita untuk melihat bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah sebuah pengalaman di mana terang itu muncul di dalam gelap. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa pencerahan. Kalau saya boleh pakai istilah seperti itu, sebuah peristiwa di mana kehidupan tercerahkan. Yang awalnya gelap tercerahkan, yang awalnya mati dibangkitkan. Apa yang dialami oleh Yohanes, inilah yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam kisah kebangkitan itu. Apalagi tidak adanya figur Yesus di dalam cerita itu, seakan-akan membuat kita itu difokuskan kepada dua tokoh itu, Petrus dan Yohanes. Dan targetnya adalah Yohanes. Bagaimana kemudian ketika kita melihat Yohanes, seakan-akan kita diarahkan untuk melihat apa yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Peristiwa kebangkitan adalah sebuah peristiwa tercerahkannya sesuatu. Seperti fajar yang menembus gelap, seperti sebuah peristiwa kebangkitan yang hadir mengatasi kematian. Inilah yang terjadi dalam diri Yohanes. Mengapa? Sebab dalam ayat 9 itu dikatakan, selama ini mereka tidak mengerti.
Motif yang sama nanti juga terjadi di dalam kisah pertemuan Yesus dengan murid di Emmaus. Maka murid-murid itu tidak bisa mengenali Yesus. Sampai Yesus nanti kemudian memecahkan roti perjamuan, baru Alkitab mengatakan seakan-akan ada sesuatu yang luruh jatuh sehingga mata mereka terbuka. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa tercerahkannya kehidupan seseorang. Ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yesus. Peristiwa kebangkitan itu bukan hanya sekedar peristiwa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus dibangkitkan. Ketika Yohanes menulis ini kepada jemaat, Yohanes ingin tunjukkan bahwa kuasa kebangkitan itu seharusnya ada dalam diri. Ketika kita membaca kembali, kita diajak seharusnya peristiwa kebangkitan Yesus itu juga menjadi bagian dalam diri kita. Paling tidak terlihat di dalam tercerahkannya pikiran kehidupan kita. Saudara, melalui fakta dari pengalaman kebangkitan yang disampaikan di dalam perikop ini, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa setiap murid Tuhan harus mengalami apa yang disebut dengan pengalaman kebangkitan. Setiap murid Tuhan harus mengalami apa yang disebut dengan pengalaman kebangkitan. Apa itu pengalaman kebangkitan? Sebuah pengalaman kemenangan. Ini yang pertama. Next aja. Itu udah bagian berikutnya. Terus. Ya, ini yang pertama. Setiap murid Tuhan Yesus harus mengalami pengalaman kebangkitan. Pengalaman kebangkitan. Sebuah pengalaman kemenangan. Ini yang mau disampaikan di dalam catatan Injil Yohanes. Pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ketika Yohanes diajak untuk kemudian memahami peristiwa itu, ketika Yohanes mengajak pembaca untuk melihat apa yang terjadi di dalam diri murid yang dikasih itu, dia ingin mengajak, ini loh yang ideal, ini loh gambaran yang ideal, ini loh tujuan dari sebuah peristiwa kebangkitan Yesus. Tidak hanya engkau melihat bahwa Yesus menang, tetapi kamu masih keok. Ngapain kan gitu? Tidak hanya melihat Yesus yang menang, tetapi kita masih saja kalah dengan pikiran kita. Kita masih dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Kita masih terus dikalahkan dengan pikiran-pikiran yang tidak tercerahkan. Yohanes ingin mengajak bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang harusnya diikuti oleh sebuah pengalaman perubahan pikiran dalam diri seseorang. Khususnya mereka yang berkata bahwa mereka itu murid-murid Yesus. Jangan sampai peristiwa kebangkitan Yesus sudah terjadi, tapi muridnya masih bengong. Itu apa? Artinya apa? 3 tahun bersama Yesus, tapi murid-murid masih belum mengerti mengapa Yesus harus mati dan harus bangkit. Bahkan ketika sebelum peristiwa kebangkitan itu, murid-murid masih belum mengerti apa artinya bahwa dia harus bangkit. Mungkin masih terbelenggu dengan pemikiran yang minggu lalu saya katakan seperti Maria. Oh, nanti di akhir zaman mereka itu bangkit, orang-orang benar itu bangkit. Sehingga peristiwa kebangkitan Yesus sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Atau lebih buruknya skenarionya, jangan-jangan mereka tidak pernah mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup. Mereka masih percaya Yesus hanya sekedar tokoh politik. Misalnya pemahaman ini terekam di dalam Injil Lukas, di dalam kisah Emmaus itu. Di situ tergambar bagaimana pandangan mereka. Jangan-jangan murid-murid
masih belum memahami secara benar apa yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kalau masih seperti ini kan berabe kita jadi anak Tuhan. Kita masih belum tahu mengapa kita jadi anak Tuhan. Lalu kita mau ngapain? Lalu seperti apa kehidupan kita? Yohanes ingin tekankan hal ini baik-baik. Peristiwa kebangkitan bukan hanya sekedar peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus seharusnya diikuti oleh sebuah pengalaman kebangkitan dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Setiap murid Tuhan, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Setiap orang yang sadar bahwa Yesus bangkit adalah orang yang sadar bahwa saya harus mengalami sebuah pengalaman kebangkitan. Ini yang penting. Ayat 8, ayat 9 itu dengan jelas menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus disusul dengan sebuah pengalaman peristiwa kebangkitan yang ada di dalam diri Yohanes. Mereka mengalami sebuah pengalaman yang disebut dengan pengalaman pencerahan, tercerahkan. Mereka sungguh-sungguh tercerahkan. Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah pengalaman bersama dengan kuasa kebangkitan Yesus. Ini yang sebenarnya harus dialami oleh setiap orang percaya. Yang kedua, pengalaman kemenangan tersebut, pengalaman kebangkitan tersebut yang dipahami sebagai sebuah pengalaman pencerahan hanya bisa didapat, orang sampai kepada pencerahan itu melalui apa yang disebut dengan cinta. Yohanes tidak pernah memberikan catatan lain yang menolong kita untuk bisa menemukan mengapa sih murid yang disebut dikasih Yesus ini bisa mengalami itu, sedangkan Petrus tidak. Mungkin kita akan membongkar di bagian-bagian yang lain bisa, tetapi di dalam teks itu saja ada satu kata kunci yang membuat kita bisa menghubungkan mengapa murid yang satu itu melihat dan kemudian mengalami sebuah pencerahan sehingga hatinya percaya. Petrus masuk, lihat juga, tapi tidak mengalami sesuatu. Satu-satunya catatan yang ada dalam bagian itu adalah dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Kasih, cinta ini sebenarnya menjadi sebuah syarat untuk orang sampai kepada sebuah pengalaman kebangkitan. Nah, pengalaman kebangkitan itu bukanlah sesuatu yang dilewati tanpa pergumulan. Orang tidak bisa dikatakan, oh dia sungguh-sungguh cinta, sampai orang itu terbukti mengalami pasang surutnya kehidupan, turun naiknya tantangan kehidupan. Oh cuma ngomong cinta ya mulutnya bisa berbusa-busa, aku cinta. Ada giliran ada setan lari. Giliran ada orang gila lari. Mas tolong dong. Enggak, kamu aja. Gimana membuktikan rasa cinta? Cinta bukan berarti bahwa seseorang itu tidak melewati jatuh bangun. Justru Yohanes dikatakan juga menjadi bagian dalam diri murid Yesus yang awalnya juga tidak paham mengapa Yesus harus bangkit. Ya toh? Teks ayat 9 itu mengatakan bahwa dia adalah sekian dari murid-murid. Dikatakan begini, sebab selama itu mereka ini kan berarti bukan cuma Petrus, termasuk Yohanes, saya yakin belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa iya, Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi ketika di dalam ayat 8 Yohanes melihat kubur Yesus,
walaupun bukan dia yang pertama masuk, Petrus, dan dia lihat kubur kosong. Jadi saudara lihat, apa yang dilihat Petrus dan dilihat Yohanes itu sama. Kuburnya kosong, cuman melihat kain. Tapi kenapa kesimpulannya bisa berbeda? Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa cara orang melihat itu beda-beda. Barang yang dilihat sama, hasilnya beda. Petrus melihat kubur kosong, no respon. Yohanes melihat kubur Yesus, kubur yang kosong itu, kemudian dia percaya. Nah, apa alasannya? Saya menangkap dalam pembacaan ini satu alasan, yaitu cinta. Apa yang dialami oleh Yohanes sebenarnya adalah sebuah pengalaman kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam dunia yang tidak mudah. Banyak hal yang bisa membuat kita bingung. Banyak hal yang bisa membuat kita itu belum mengerti apa yang terselami. Sama seperti murid-murid menjalani hidup, memahami apa yang Yesus katakan, tidak mudah. Mereka belum mengerti. Dan mungkin kurang lebih saudara, persoalan yang sama itu bisa kita bandingkan dengan diri kita. Ketika kita dihadapkan oleh berbagai macam tantangan kehidupan kita. Kadang-kadang kita bingung, Tuhan ini maunya apa? Tuhan ini maunya saya bagaimana? Tuhan saya ini seharusnya seperti apa? Berdoa udah, puasa udah, apalagi melayani udah, bawa persembahan udah, apalagi Tuhan? Doa puasa, doa pergumulan, doa malam, udah. Dengan berdiri, dengan sujud, dengan jungkir balik, udah. Apalagi ya Tuhan? Kadang-kadang kita gitu kan? Ayo jujur aja lah. Menghadapi pergumulan persoalan kan kita bertanya, lah kok saya masih begini Tuhan? Lah kok saya masih begitu Tuhan? Lah kok doaku belum dijawab Tuhan? Masih bingung. Masih bingung. Dan kalau salah-salah kita tidak bisa itu, kita bisa seperti Petrus yang menyangkali Tuhan. Kita bisa seperti murid-murid yang, aduh, apa sih maksudnya Tuhan? Tidak ngerti saya. Tetapi apa yang kemudian membuat pada akhirnya Yohanes sampai pada titik tercerahkan? Nah, ini yang tadi saya katakan, cinta. Cinta yang ada dalam diri seorang murid yang dikasih Yesus ini menolong dia untuk terus berjalan sekalipun bingung. Cinta membuat dia terus berjalan sekalipun banyak tanda tanya. Sama seperti kita menjalani kehidupan kan. Kehidupan yang dilewati, kehidupan yang dijalani kan tidak mudah. Suami istri, kehidupan yang dijalani juga tidak mudah. Satu dengan yang lain masih terus belajar memahami. Ya kadang ngomel-ngomel juga. Kadang-kadang kemudian ada yang senyum-senyum, walaupun terlihat gak kelihatan maskernya, tapi ada yang senyum-senyum. Kadang-kadang ngalami pergumulan, saya juga senyum. Semua kan begitu, menghadapi hidup, menghadapi pasangan kita, yang kadang-kadang satu dengan yang lain masih terus belajar memahami satu dengan yang lain. Tetapi apa yang mendorong untuk kemudian kita sampai pada satu titik di mana kemudian kita memahami? Apa, Bapak Ibu? Apa? Jawabannya? Apa? Udah kedengarannya. Apa jawabannya? Cinta. Cinta. Kok malu-malu ngomong kata cinta? Apakah sudah hilang cinta di antaramu? Cintalah yang menolong kita untuk terus berjalan, walau kadang bingung. Oh gitu. Kadang-kadang cintalah yang menolong kita, walau kadang-kadang kita belum memahami. Oh seperti ini. Ada apa? Mengapa? Begitu, begini, dan sebagainya. Cintalah juga yang kemudian menolong sebuah keluarga untuk terus berjalan kuat menghadapi tantangan dalam hidup keluarga itu.
masih bisa bergandengan tangan. Walaupun menghadapi pergumulan, masih bisa bergandengan tangan. Walaupun menghadapi tantangan. Pak, Ma, kok susah ya? Mas, Mbak, kok sulit ya? Iya dek, berat. Tapi kita berjalan sama ya. Kita tetap berpegangan tangan bersama-sama ya. Hadapi hidup bersama-sama. Cintalah yang pada akhirnya menolong orang sampai kepada satu titik di mana ia nanti mengalami sebuah pengalaman yang namanya pencerahan. Orang Pantekosta itu suka bersaksi, kadang-kadang begini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Melalui perjalanan kehidupan sekian lama, akhirnya saya mengerti kehendak Tuhan. Nah, ketika dia ngomong kata mengerti, itu dia sudah sampai pada titik di mana ia kemudian mulai paham mengapa begitu. Tapi apakah ketika dia bilang mengerti itu dia tidak mengalami jatuh bangun? Mengalami. Apa dia tidak mengalami sebuah ketegangan di dalam pikirannya? Mengalami. Apa kemudian dia tidak mengalami persoalan dengan batinnya? Mengalami. Ketika orang stres, ketika orang bertanya, ketika orang bingung. Tapi apa yang kemudian membuat dia tidak berhenti pada waktu dia bingung? Nah, apa yang membuat dia kemudian tidak berhenti ketika dia putus asa, melainkan terus berjalan? Jawabannya satu, cinta. Cinta akan menolong kita untuk berproses sampai kita memahami tujuan dari seluruh proses kehidupan yang kita hadapi itu. Cintalah yang akan menolong kita untuk terus berproses. Pengalaman Yohanes sampai pada titik di mana dia kemudian percaya, saya yakin adalah sebuah pengalaman yang dibangun di atas cintanya kepada Tuhan. Apa buktinya? Di dalam teks itu aja kita sudah bisa lihat. Ketika Maria memberi informasi, Tuhan diambil orang, dia yang pertama pergi. Larinya cepat. Dia yang pertama sampai di kubur Yesus, walaupun dia tidak langsung masuk. Dia yang sampai di situ. Dia berlari lebih cepat dari Petrus. Apa karena badannya lebih atletis? Tidak disampaikan dalam Alkitab. Apa karena dia pelari? Tidak disebutkan. Yang jelas dia duluan. Bisa aja mungkin Petrus larinya atau jalannya yang pelan-pelan. Tetapi didorong oleh perasaan cinta, dia duluan ke sana. Karena teks ngomong bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan ketika ia sampai kepada sebuah titik di mana ia melihat kubur kosong, dia mengalami sebuah pencerahan. Oh, ini artinya yang disampaikan oleh kitab suci, bahwa dia harus bangkit. Dan kemudian apa yang ada dalam hatinya? Dia percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara, pengalaman kebangkitan memang bukan pengalaman yang tiba-tiba terjadi dalam diri seseorang. Pengalaman kebangkitan akan dialami. Pengalaman kebangkitan akan sungguh-sungguh dirasakan oleh mereka yang memiliki cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ingatlah hukum kasih. Mengapa Tuhan menuntut kita untuk memiliki hukum yang seperti itu? Untuk melayani Dia. Karena tidak ada hukum lain yang bisa mendasari kita untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh selain dengan hukum kasih. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan. Kita ini hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Kita ini ada di dunia yang penuh dengan masalah yang kadang-kadang membuat kita bingung, membuat kita tidak dapat memahami, yang kadang-kadang bisa membuat kita putus asa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau ada di dalam titik-titik ini, engkau bingung, engkau tidak mengerti, engkau berputus asa, engkau capek, ingatlah pengalaman Yohanes. Dia terus berproses, dia terus berjalan, walau bingung, tapi dia tetap tidak berhenti. Dia terus berjuang.
walaupun dia masih dalam kondisi yang tidak mudah dan tidak memahami, dia terus mengikuti. Dan akhirnya apa? Dia sampai kepada titik di mana dia mengalami pengalaman tercerahkan melalui peristiwa kebangkitan Yesus. Saya rindu Bapak Ibu juga yang hari ini menghadapi berbagai pergumulan dan tanda tanya besar dalam hidupmu. Entah itu berkaitan dengan persoalanmu, pekerjaanmu, tantangan masa depanmu, kebingunganmu terhadap persoalan yang ada di sekitarmu. Memang banyak pergumulan, memang banyak tantangan. Tetapi Tuhan ingin katakan kepada kita, jangan berhenti. Jangan berhenti. Berjalanlah terus. Engkau akan tiba pada waktu di mana engkau akan mengalami sebuah pencerahan baru. Ketika kasih itu tetap ada di dalam hidup dan engkau mengalami pengalaman kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Jalani hidup dengan cinta dan biarkanlah cintamu itu meluap-luap terus. Karena cintalah kekuatan terbesar yang menolong engkau untuk terus berproses dalam hidup sampai engkau masuk di dalam sebuah pengalaman tercerahkan melalui kebangkitan di dalam kehidupan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua boleh dikuatkan, boleh dipuaskan, dan boleh diteguhkan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang terus Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Engkau Allah yang tidak mati, namun Engkau Allah yang bangkit dari kubur Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas maut. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengerti akan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Apapun tantangannya ya Bapa, kami percaya bahwa Allah terus memelihara, Allah terus memperhatikan kami. Terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu melayani, kuasa Allah Engkau nyatakan. Sehingga hari lepas hari ada kelepasan, ada kelegaan, dan ada mujizat-mujizat Allah boleh terjadi. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan atas berkat yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Sebagai dupa yang hidup di hadapan-Mu, Kau memberkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan kami, shalom. Ada kita seperti orang yang
ini. Warta jemaat yang pertama adalah ibadah hari Rabu tanggal 27 April. Untuk worship leadernya Ibu Gembala. Haleluya. Bertempat di tempat Ibu Solatin. Keluarga Ibu Solatin mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk datang beribadah di sana sebagai ucapan syukur dia. Jadi mengundang seluruh jemaat nanti pada hari Rabu tanggal 27 jam 4 sore di tempat Bu Solatin. Haleluya. Pengumuman berikutnya adalah ibadah wanita Jumat tanggal 29 April. Saya mengundang untuk seluruh kaum ibu, kaum wanita untuk datang, karena ini diadakan sebulan sekali setiap akhir bulan, yaitu bertempat di gereja. Sebagai worship leader Ibu Erna, firman Tuhan Ibu Tari. Haleluya. Dan akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja sorenya. Ibadah wanita dilakukan jam 4 sore dan malamnya akan dilakukan ibadah pemuda remaja tanggal 29 April juga. Sebagai worship leader ada Pendi, saudara Pendi, singernya saudari Friska, LCD saudari Yunita, usernya saudari Sarah, tim musik seperti biasa Bapak Gembala dan rekan. Haleluya. Dan awal bulan tanggal 1 Mei ibadah raya, yaitu pada hari Minggu. Sebagai worship leader saudara Daniel, singernya saudara Sarah, LCD saudari Fendi, cek suhu saudari Eva, kolektan Ibu Solatin, tim musik seperti biasa Bapak Gembala dan rekan-rekan. Juga setelah ibadah raya akan diadakan ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang punya putra putri yang masih sekolah minggu, supaya beribadah di tempat ini, yaitu setelah ibadah raya jam 10 pagi. Haleluya. Yaitu untuk mengawali perdana ibadah anak-anak sekolah minggu. Sebagai worship leadernya saudari Esther, firman Tuhannya Ibu Gembala. Haleluya. Demikian pengumuman gereja sepanjang minggu ini. Juga Bapak dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan Makedonia Wates yang sudah memberikan tenaga, memberikan bantuan berupa apapun itu sehingga terselenggaranya jamuan kasih berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih. Kiranya apa yang Bapak Ibu perbuat boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan saja yang memberkati kita semua. Haleluya. Demikian pengumuman kita, dan kita akan mengakhiri ibadah raya saat pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita berpujian bahwa besar anugerah-Mu dalam hidup. Mari kita bersatu di dalam Bapa, di dalam nama Yesus hati kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan mengasihi mencintai hidup kami. Kami ada di rumah Tuhan,
Kami masih ada untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan biarkanlah setiap pujian penyembahan, setiap persembahan, setiap milik Tuhan, setiap doa, setiap apapun yang kami persembahkan kepadamu, terimalah di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan. Dan berkatilah kehidupan anak-anakmu yang dengan hati ikhlas, hati tulus mengerjakan seluruh pelayanan mereka kepada Tuhan. Dan biarkan apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Karena kami tahu bahwa pelayanan kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan membimbing, Engkau juga yang akan memberkati setiap kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi pelayanan di sepanjang minggu, jam-jam ibadah yang sudah kami pilih. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami menjadi pertemuan yang mencerahkan, yang menghidupkan, yang membangkitkan. Berkati juga kehidupan anak-anakmu di sepanjang minggu dalam seluruh aktivitas mereka. Kiranya kuasa tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka, menguatkan dan memampukan mereka, dan senantiasa menolong hidup mereka sekalian. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat negara, buat pemerintahan bangsa kami. Berikan keamanan, berikan kedamaian, dan berikan kesejahteraan, agar kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Kiranya berkat Allah turun, menyertai dan memberkati kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulang, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian, memimpin hidupmu, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang ia kerjakan terus hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.